Rupanya Bapak Jokowi dan Ibu Mega ini, rupanya loh ini, saya tidak menebak persis, saya mungkin salah. Beliau juga memakai pegangan dengan Cokro Manggilingan ini. Ada kepercayaan, mungkin ada keyakinan, semua terjadi siklus Cokro Manggilingan. Beliau mempelajari, tapi ya sebagai seorang pejabat, orang yang berpendidikan tinggi, tidak ketara, karena ini di masa sekarang akan dianggap tidak akademis kan, tidak akademis. Jadi kalau orang berpegang pada ini dianggap tahayul, tidak ada dasar empirisnya dan sebagainya, sehingga jarang ditonjolkan. Inilah yang disebut tadi bahwa wong Jawa itu angel ditebak, karena yang dibuat pegangan itu dirahasiakan, yang dibuat pegangan itu, sehingga orang lain tidak paham. Dipikir ya analisa politik sesuai dengan metode barat. Nah, metode barat, misalnya contoh aja kalau metode barat itu dalam berdagang, prinsip dasarnya modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan metode barat. Nah, ini semua pakai ini. Nah, ini. Jadi demikian juga dalam analisa politik ini. Jadi kita kadang-kadang tidak mungkin melupakan metode itu. Contoh aja ya, Ibu Sri Mulyani barusan ini sering menyampaikan ojo gumunan, dia dipakai metode itu, ojo gumunan. Ini dibuat dasar dan serius itu loh, mengulang-ulang kata-kata itu. Jadi banyak orang-orang kita itu memakai metode lama di dalam setiap kali untuk memutus sesuatu yang dianggap sangat urgen dalam zaman. Nah, di sini kalau kita melihat tadi, kalau saya menyebut Ibu Mega, saya sebutkan tadi siapa Arya Wiraja, siapa Ronggolawi, siapa Lumbu Sora, Nambi, siapa Arya Adhikara, saya sebutkan. Bahkan siapa Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, siapa Gayatri. Nah, jangan-jangan siklusnya Ibu Mega itu Gayatri sendiri. Kalau siklusnya bisa jelas Pak Jokowi. Nah, sekarang tentang siklus ini dari kepandangan Pak Jokowi. Nah, di sini ada dua hal yang dipegang Pak Jokowi ini. Bagaimanapun juga bahwa setelah kita merdeka sampai sekarang, kekuatan di Indonesia ini ada dua yang tidak bisa diabaikan. Satu kekuatan Bung Karno, kedua kekuatan Pak Harto. Ini tidak bisa dipisah. Memisah ini hancur kita. Apalagi membenturkan dua kekuatan ini, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lainnya tidak ada kekuatannya. Nah, Bung Karno, Pak Harto. Padahal sering saya sampaikan bahwa dua beliau ini kekuatannya itu saling mengisi, saling melanjutkan. Pak Harto meneruskan ajaran Bung Karno, konsep Bung Karno berkali-kali, sehingga dua orang ini harus menyatu. Inilah kenapa Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jangan sampai pisah ini, bahaya ini. Untungnya kedua beliau sadar pada saat Pak Prabowo kalah, Pak Jokowi 2 periode menang, bergabung. Tidak boleh benturan, bahaya ini, bahaya. Nah, jadi satu ya, di samping kekuatan fisik dan kekuatan pemikiran anak dari para murid-muridnya dan anak buahnya, kekuatan pertahanan keamanan dari militer-militernya, juga tentang kelanjutan pembangunannya. Ini pasangan, sehingga harus disatukan, tidak boleh dipisah. Nah, tadi Bu Mega Gayatri, Pak Jokowi Raden Wijaya itu sendiri. Bisa dilanjutkan nggak, Pak? Mahfud MD siapa di zaman dulu? Ya, jadi ada Nambi, ada Ronggolawi. 4 sosok itu tadi. Iya, ada Ronggolawi, ada Arya Wiraja dari kelompok Madura yang berjasa. Salah satu berarti. Nah, tidak tahu siapa, apa semuanya ini siklusnya di sini, apa begitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran dari Ibu Mega. Bisa jadi Pak Mahfud itu Nambi. Bisa terpilih. Atau Ronggolawi yang dulu udah dapat jatah. Ronggolawi nggak dapat jatah.
Ya ini sekarang menuntut jasa Oke. itu. Nah, kalau Pak Jokowi dua hal, satu tentang menyatunya Bung Karno dan Pak Harto. Nah, kedua tentang Gibran ini. Sebentar Pak, yang Pak Mahfud tuh kira-kira kalau analitik subjektifnya Mbah Gatot itu lebih cenderung ke Nambi atau Ronggolawe karakternya? Kedua-duanya, bahkan ke Arya Raja. Beliau cerdas, ahli strategi. Ini jujur tanggap. Pak Mahfud MD pernah diangkat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Ini kan jujur tanggap berarti. Padahal orang sipil kan, dia ahli hukum. Profesor Doktor Hukum, tapi kenapa ditaruh pertahanan? Ya walaupun sebentar dari Pak Gus Dur, penting walaupun sebentar ini sudah menyamini pertahanan. Ya. Karena yang butuh pertahanan di sini, Pak Mahfud bisa menjabarkan pertahanan mental, spiritual, kebangsaan, kan itu Pak Mahfud arahnya. Itu bagus. Nah, terus lagi Gibran. Itu harus diingat bahwa Gibran ini lahir pada saat Gajah Mada itu melakukan sumpah palapa. Gibran lahir. Dan Gibran sejak lahir balita sudah diangkat oleh Maharaja Mojopahit yang waktu dijabat oleh ibunya sendiri. Itu Gibran atau siapa, Bah? Yang lahir saat Hayam Wuruk ini. Hayam Wuruk ini. Ini sudah dijadikan bere kahuripan. Jadi bere kahuripan raja daerah di Kahuripan. Gibran tuh Hayam Wuruk. Iya. Jadi berarti Prabowo. Jadi kan waktu itu. Lah ya Prabowo jadi berarti nanti. Nah, ini perlu diteruskan dulu. Iya. Perlu diteruskan dulu. Oke. So, nanti pertanyaannya itu apa? Belum saya jawab kan. Ujungnya apa? Kepada pertanyaan tadi. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Jadi Hayam Wuruk ini kalau dikatakan masih anak ingusan, anak wingi sore, itu beliau sejak lahir balita sampai umur 10, 11 itu beliau gubernur di Kahuripan menggantikan ibunya. Tribuana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Yes, ini anunya nama bisekanya. Terus beliau diangkat setelah Jaya Negara turun. Nah, beliau jadi maharaja. Nah, akhirnya si Hayam Wuruk ini diangkat sebagai Bre Kahuripan. Dan Hayam Wuruk akhirnya menggantikan ibunya sebagai Maharaja Mojopahit pada umur 16 tahun. Beliau diangkat sudah 16-17 tahun diangkat sebagai Maharaja Mojopahit. Jadi bukan lagi anak ingusan kan gitu. Nah, ini jadi dengan pandangan Pak Jokowi tentang siklus ya, dan pandangan Pak Bu Mega tentang siklus dan menyebut nama orang berbeda. Nah, ada kemungkinan beliau berpikir sama-sama meyakini adanya siklus, teori siklus ini Nyokro Manggilingan, tapi mendebat orangnya sulit, selalu ganda. Nah, jadi kalau disebutkan bahwa ada kesepakatan di antara keduanya, saya setuju. Tapi tidak kesepakatan sebagaimana dituduhkan oleh orang yang tidak suka. Wah, ini apa namanya kesepakatan permufakatan jahat. Loh, ini bukan. Jadi gini. Jadi kalau kita memahami ya tentang orang asli Nusantara, darah Nusantara, ya itu tidak ada pimpinan yang berbuat jahat untuk kepentingan pribadi, kelompok dengan menghancurkan rakyat, memeras rakyat itu tidak ada. Dengan mengelabui rakyat itu tidak ada. Semua itu karena mendasarkan pada siklus. Baik itu Bung Karno, Pak Harto, kalau Gus Dur, kalau Habibie, Gus Dur, Bu Mega, ini kan sekilas. Jadi tidak ada, ya bersih semua kan ya. Bersih semua. Jadi tidak perlu dibahas karena beliau itu bersih. Tidak pernah berbuat salah, memang sekilas ya. Tapi seperti Bung Karno, Pak Harto, SBY.
Ini tidak ada niat kejahatan, tidak ada niat untuk membangun dinasti keluarga, tidak ada. Karena apa? SBY waktu itu meyakini bahwa beliau lah Raden Wijaya, meyakini itu, sehingga ini merasa bahwa beliau mengemban tugas untuk bangsa dan negara ini. Apapun yang terjadi, saya harus melaksanakan sesuai dengan siklusnya. Itu kalau kita cermati loh, lepas pro kontra ini ya, kita cermati. Kenapa? Nah, kalau saya tidak yakin Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini urutan namanya seperti itu. Pak Bambang itu bisa di depan. Bambang Susilo Yudhoyono, kok taruh di depan, kok taruh di Bambang taruh di belakang, kok Susilo dulu. Nah ini kan mendekati nama Surabaya SBY supaya pandangannya itu ke timur, Jawa Timur, Raden Wijaya. Itu maksudnya begitu. Mestinya kan BSY, Bambang Susilo, Bambang dulu. Tidak ada nama Bambang di tengah. Semua orang Jawa Bambang di depan. Tidak ada di tengah. Kalau ditaruh di tengah, karena meyakini beliau, saya ini mengemban tugas sebagai siklusnya Raden Wijaya. Walaupun keliru. Logi contoh, ya, nama AHY diorbitkan. Beliau dinas di militer, pangkat mayor, berhenti, lantas memimpin partai, mencalonkan. Ini bukan ambisi, bukan membentuk dinasti, tapi keyakinan mengemban misi siklus tadi. Ada nama AHY. Nah, AHY ini sudah mengarah kepada siklus, nama siklus. Siklus. Jadi apa dulu Putra Atik, AHY itu juga nama tokoh yang menggantikan Raden Wijaya itu. Itu maksudnya. Jadi bukan membangun dinasti, bukan. Nah, demikian juga Pak Jokowi ini. Tidak ada. Ya beliau dengan menampilkan putranya, terus yang satu tadi juga masuk ke partai apa itu? Partai anak muda itu. Apa? Apa? Kaisang, Pak. Iya, partai anak muda. PSI. Oh, PSI. Itu bukan semata-mata ingin membangun dinasti keluarga, bukan. Merasa mengemban misi untuk mencapai Indonesia emas. Itu semua Bung Karno, Pak Harto, SBY dari Pak Jokowi, semua itu merasa mengemban misi. Itu masalahnya, bukan karena ada ambisi untuk pribadi, keluarga, bukan. Ini yang perlu saya sampaikan. Itulah paham kita orang Jawa, orang Nusantara. Sulit dipahami, sulit. Nah, ini yang saya sampaikan, sangat perlu saya sampaikan bahwa siklus teori ini rupanya dipegang oleh Bapak Jokowi dan Ibu Mega. Namun, nah, dari satu sisi begini, ya, bahwa kalau negara ini dalam keadaan chaos, ya, itu yang akan muncul, ya, pimpinan yang akan muncul itu sepenuhnya alam yang ngatur. Sepenuhnya alam yang ngatur. Itu. Contohnya Bung Karno dan Pak Harto. Ini alam, ya, itu membuat keadaan negara ini genting, membuat keadaan udara ini chaos. Nah, akhirnya muncullah sosok yang kuat, Bung Karno dengan revolusinya. Demikian juga 65 Pak Harto muncul pada saat keadaan ini chaos. Terjadi pemberontakan G30 SPKI, munculnya sosok yang kuat Pak Harto. Tapi dalam keadaan normal ini alam hanya menunjukkan aja tentang siklus ini. Bahwa ini ada siklus. Siklus di mana sejarah bangsa ini
tidak linear tapi berputar pada porosnya. Sekarang menginjak pada masa ini itu. Dan masa ini itu menentukan tentang siapa pelakunya. Nah, pelaku ini tidak difahami oleh kita sebagai apa ya, orang-orang di negeri ini. Sehingga para tokoh, para cendekiawan, bahkan yang bersangkutan bingung menebak. Inilah sehingga terjadi dua pendapat dari Bu Mega dan Pak Jokowi ini. Ini pendapat yang tidak sama tentang sosoknya, siapa sosok ini. Jadi bukan itu dibuat-buat, bukan suatu persekongkolan untuk berbuat jahat, enggak. Ini selalu ada dua. Nah, akhirnya dibangunlah kekuatan seperti itu, sehingga tidak lepas daripada yang diketemukan oleh Ibu Mega dan Bapak Jokowi ini. Itu yang saya maksud bahwa sulit untuk menebak tentang apa ya, pola pikir orang Nusantara asli, pola pikir orang Jawa yang asli. Jadi itu pasti tidak bisa meninggalkan teori lama.